Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Alensa dari kelas 10 BP1 Presensi 2. Saya Dwi Aruni Rahmalia dari kelas 10 BP1 Presensi 13. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul Desa Kalibakung. Sedangkan saya di sini akan membacakan pesan atau amanat juga nilai-nilai yang ada pada cerita tersebut. Dahulu kala di sekitar Lebak Siu, tinggallah seorang pencari ikan yang tinggal dengan istrinya di desa tepi Sungai Gung. Suatu hari, lelaki itu yang dikenal dengan Pak Rumpung seperti biasa pergi ke Sungai Gung untuk mencari ikan. Hari itu belum banyak ikan yang didapat. Ketika menyusuri sungai, ditemukan sebutir telur. Tidak diketahui itu telur apa. Dikiranya telur ayam yang mungkin secara tidak sengaja bertelur di tepi sungai. Dibawa pulanglah telur itu. Ketika sore harinya, dengan gembira karena selain mendapat ikan, dia mendapat pula sebutir telur. Setibanya di rumah, diceritakanlah tentang telur yang ditemukannya itu kepada istrinya. Lalu dia meminta istrinya agar merebus telur itu untuk sarapan besok harinya. Pagi harinya sebelum mencari ikan, Pak Rumpung sarapan sendirian karena istrinya telah lebih dulu berangkat ke sawah. Ketika sedang makan telur tersebut, Pak Rumpung teringat istrinya yang biasanya belum makan pagi. Karena itu, telur yang disajikan untuk Pak Rumpung dimakan hanya separuh, dengan harapan istrinya juga bisa ikut menikmati telur tersebut. Nah, setelah sarapan, pencari ikan itu berangkat ke Sungai Gung seperti biasa. Ketika sampai di sungai, dia merasa perutnya mulas dan panas, seperti dipanggang di terik matahari. Dia mencoba berlari dengan segera ke sungai untuk meminum air, karena rasa gerah dan panas dirasakannya. Sekali teguk, dua kali teguk. Namun, panas yang dirasakan semakin tidak dapat ditahan, hingga akhirnya dia pun pingsan. Ketika dia bangun, dia merasa ada yang aneh pada dirinya. Ternyata, sebagian tubuhnya, mulai dari pinggang hingga ke kaki, telah berubah menjadi seperti ekor ular yang sangat panjang. Dia pun menangis, berteriak, dan terseduh-seduh meratapi nasibnya. Ketika menjelang sore, pencari ikan yang telah berubah menjadi separuh ular itu pun tidak berani pulang ke rumah, dan hanya berdiam di tepi sungai dan mencari tempat yang nyaman. Lalu, ditemukanlah tempat yang cukup untuk tidurnya di daerah sekitar Kalibakung. Ketika pagi harinya, dia merayap kembali menuju ke tempat dia biasanya mencari ikan. Ketika sampai di sana, dia sangat terkejut karena istrinya mengalami kejadian yang sama. Badan bagian bawah Nyi Rumpung juga berubah menjadi ekor ular. Keduanya menangis bersama dan memohon ampun kepada Tuhan meratapi nasibnya. Mereka berharap bisa sembuh dan kembali seperti sedia kala. Sampai sore hari dan hari-hari berikutnya, ekor ular di badan mereka tidak berubah juga. Akhirnya mereka pasrah dan menetap di Sungai Gung di sekitar Kalibakung. Nah, karena itu, oleh masyarakat Tlatah Tegal di daerah Kalibakung ini, di sekitar Tanjakan Celirik, terkenal dengan daerah tempat tinggal Ki Rumpung dan Nyi Rumpung. Jika tanah di Kalibakung bergerak, dipercaya jika Nyi Rumpung dan Ki Rumpung menggerakkan ekornya. Beberapa kejadian waktu lalu sering terjadi sehingga tanah mengalami pergeseran dan jalan di daerah tersebut rusak, patah, dan bergeser. Demikianlah legenda Kalibakung. Mohon maaf jika penamaan Nyi Rumpung dan Ki Rumpung salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nilai yang dapat diambil dari cerita ini yaitu kesederhanaan hidup keluarga Pak Rumpung, kepedulian Pak Rumpung terhadap pasangannya, ketabahan terhadap apa yang terjadi pada diri mereka, juga penerimaan takdir tentang apa yang mereka alami saat ini. Terima kasih. Sekian dari kami, maaf jika ada tutur kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.